Dosanya 2 gunung, ibadahnya, pahalanya hanya 1 gunung. Lebih berat mana dosa? Kalau Allah tidak memberikan rahmat, ini dah pasti masuk dalam neraka. Terkait makanan, ada hadis yang bunyinya begini: Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang selama 40 hari akibat dia mengkonsumsi makanan yang haram. Kita nggak tahu sekalian ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 40 hari. Apakah makanan yang masuk dalam perut kita itu berproses, dia menempel di lambung kita, kemudian menjadi darah dan seterusnya, semuanya itu dalam 40 hari? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, akibat mengkonsumsi makanan yang haram 40 hari Allah nggak terima ibadahnya, Allah nggak terima salatnya. Maka hati-hati dengan makanan yang haram. Dalam riwayat yang lain memang ada disebutkan makanan haram yang dimasukkan di sini adalah khamar. Tapi dalam riwayat yang lain, la yaqbalullah salatan mri'in 40 yawman wa fi jawfihi haramun. Allah enggak terima salat seseorang selama 40 hari kalau di dalam perutnya ada yang haram. Itu berarti umum, bukan hanya khamar. Najis masuk juga, kemudian bangkai masuk juga, na'udzubillah, darah begitu juga, hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i begitu juga, hewan yang tiren mati kemarin ya dikonsumsi itu demikian juga. Dan termasuk juga harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Hartanya halal, ikan, nasi bungkus halal, tapi uangnya dari riba, uangnya dari khianat, uangnya dari menipu orang lain, uangnya dari transaksi yang diharamkan seperti gharar, atau di sana ada unsur perjudian, ada unsur taruhan. Itu semua menyebabkan 40 hari Allah enggak terima salat seseorang. Lalu pertanyaannya, kalau Allah enggak terima Ustaz, berarti wajib diqadha? Kamu gitu. Salatnya gugur kewajibannya, tapi Allah enggak terima. Yang seharusnya ibadah yang kita lakukan itu menjadikan kita terangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian disiapkan untuk kita balasan-balasan pada hari akhirat. Ini enggak diterima. Dosa diterima, tapi ibadah enggak diterima. Ini dosanya 1 gunung, pahalanya 1 gunung, nanti ditimbang sama, Allah akan memaafkan untuk memasukkan sang hamba ke dalam syurga. Dosanya 2 gunung, ibadahnya, pahalanya hanya 1 gunung. Lebih berat mana dosa? Kalau Allah tidak memberikan rahmat, ini dah pasti masuk dalam neraka. Dosa yang dilakukan, Bapak sekalian, memang kita umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan keistimewaan apa? Siapa yang ingin, baru niat ingin melakukan kebaikan, walaupun belum buat, udah ada 1 pahala. Kalau seandainya kita buat, pahalanya dilipat gandakan 10 kali, 100 kali, 700 kali, tergantung dengan keterusan niatnya, keikhlasan niatnya, dan juga ilmu yang dia miliki, sehingga ibadah yang dia lakukan sesempurna mungkin. Dosa kalau baru niat, belum buat, enggak tercatat sebagai 1 dosa. Kalau dia sudah buat, 1 terhitung 1. Tapi ada 1 masalah sekalian. Apa itu? Dosa walaupun tanpa ilmu, kalau kita buat terhitung dosa. Pahala ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi taharanya enggak beres, buang air kecilnya enggak beres, ada menempel najis di pakaiannya, wudunya enggak beres, bacaan Al-Fatihahnya belum dia belajar, tumakninahnya enggak ada, dia melaksanakan salat, ada pahalanya? Enggak ada pahalanya. Jadi untuk melakukan ketaatan
agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya, harus punya ilmunya. Kalau dosa dibuat ada ilmunya atau enggak ada ilmunya, nah, tetap tercatat sebagai satu dosa. Jadi disinilah yang kita perlu berhati-hati, ya. Kurang berapa banyak? Ya. Kurang berapa banyak dosa apa haram? Sekali makan. Sekali makan, apakah sekali makan itu satu suap? Apakah sekali makan itu satu sendok? Apakah sekali makan itu satu piring? Rasulullah SAW menyebutkan 40 hari. Oh, kalau begitu Ustaz, daripada tanggung takat you 3. Takat sekali, ya. Ya, takutnya kalau banyak nanti, ya. Kalau kita meninggal dalam kondisi di dalam perut kita ada yang haram, masuk surga atau neraka, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi dia melakukan dosa tapi kebaikannya juga banyak. Terutama sekali Bapak sekalian, kebaikan yang bersifat hablum minan nas ini. Hablum minan nas itu penting sekali. Ada orang lapar, kita kasih nasi satu bungkus, Masya Allah, gembira sekali.